Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Sakura sedang berlutut, tubuhnya melemah setelah terkena serangan dari Sasuke. Saat situasi masih belum jelas, tiba-tiba seekor ular raksasa muncul dari bawah tanah dengan mulut menganga. Ternyata, ular itu dipanggil oleh Orochimaru dari markas rahasianya, Gua Ryuchi. Dari balik ular itu, Orochimaru muncul dan berkata dengan nada serius. Siapa yang telah melukai Mitsuki? Aku tidak akan memaafkannya, siapapun dia. Mitsuki, yang tubuhnya telah diperkuat dengan sel regeneratif milik Hashirama berkat bantuan Tsunade, perlahan bangkit. Ia mengaktifkan kembali Sannin modenya, lalu berjalan pelan ke arah Orochimaru. Orang itu adalah Boruto. Otsutsuki Boruto, kata Mitsuki sambil menatap Orochimaru. Bahkan Paman Sasuke juga memilih bergabung dengannya. Orochimaru menoleh ke arah Sasuke dengan tatapan menyelidik. Begitu ya? Sasuke, apa yang sedang kau kejar sekarang? Kenapa kau memilih untuk berdiri di pihak Boruto, seorang Otsutsuki? Dalam hati, Sasuke mulai berpikir dalam. Aku tidak menyangka Orochimaru bisa sampai terpengaruh oleh kekuatan Zeno. Tapi, melihat Kashinkoji yang punya kekuatan dari Shibai saja bisa terpengaruh, seharusnya Orochimaru juga tidak kebal. Namun, Orochimaru ini berbeda, dia sangat logis dan cenderung menggunakan akal sehat. Mungkin aku bisa menyadarkannya lewat bukti dan logika. Sasuke kemudian bicara pada Boruto. Boruto, kalau Orochimaru dan Mitsuki mulai menyerang, panggil Garaga dan tunjukkan padanya. Aku yakin, dengan bukti seperti itu, akan lebih mudah membuat mereka sadar siapa dirimu yang sebenarnya. Boruto mengangguk pelan lalu berkata, itu ide yang bagus, Guru Sasuke. Seperti biasa, kau memang selalu bisa berpikir jernih dalam situasi seperti ini. Tiba-tiba, aura cakra milik Orochimaru mulai bersinar terang. Ular-ular muncul mengelilingi tubuhnya. Di sisi lain, Mitsuki juga mengaktifkan Sannin mode miliknya yang lebih kuat. Tanduk tumbuh di kepalanya. Mitsuki, apakah kau sudah siap? Tanya Orochimaru. Tentu saja, jawab Mitsuki dengan tenang. Aku menyebut bentuk ini sebagai Sannin mode Guari level 3. Aku akan menggunakan semua kekuatanku. Dengan kecepatan tinggi, Orochimaru melesat ke arah Boruto. Tangannya memanjang seperti cambuk, dan dari tanah muncul Mokuton raksasa berbentuk runcing di ujungnya. Sasuke memperingatkan. Hati-hati, Boruto. Mokutonnya tidak main-main. Jika terkena, cakramu bisa habis satu persatu. Boruto melompat ke belakang, lalu mulai memutar tubuhnya. Ia menyerap rasengan Ushihiko, lalu mendorongnya ke arah Orochimaru. Namun, saat rasengan hampir mengenai sasaran, Boruto merasa ada yang aneh. Apa-apaan ini? Gumamnya. Yang kuserang malah ular besar, bukan Orochimaru aslinya. Tiba-tiba, Orochimaru muncul dari bawah tanah dengan gerakan cepat. Ia memanjangkan tangannya dan menarik Mitsuki, lalu melemparkannya ke arah Boruto. Di udara, Mitsuki menciptakan pusaran cakra Sannin mode yang bersinar terang. Boruto bersiap menahan serangan itu. Baiklah, aku tidak akan menghindar kali ini. Ia menciptakan biju udama dan menahannya bersamaan dengan pusaran cakra Mitsuki. Tabrakan dua kekuatan besar itu menciptakan cahaya terang yang menyilaukan. Dari tangan kirinya, Mitsuki mengeluarkan jurus Futon, Toppa. Tapi Boruto berhasil meniru teknik itu menggunakan Jougannya. Lalu, Orochimaru muncul dari atas dan menyerang Boruto dengan pedang Kusanagi. Namun Boruto berteriak, Hiraishi no Jutsu. Seketika, Boruto menghilang dan muncul di belakang Orochimaru, lalu menembus tubuhnya. Tubuh Orochimaru jatuh dan berubah menjadi kayu. Boruto mengerutkan dahi. Lagi-lagi cuma klon kayu. Orochimaru memang ahli dalam hal ini. Tak lama, Orochimaru yang asli keluar dari kulit ular yang sangat besar dan menjijikan. Kalau kau memang hebat, coba serang aku langsung, Boruto, katanya sambil tersenyum licik. Boruto mulai menyerap cakra planet dan menyimpannya ke dalam Kusanagi. Saat itu, Orochimaru melakukan regenerasi tangannya, dan muncul kembali sambil tertawa keras. Kuchiyose no Jutsu, seru Orochimaru. Ular raksasa muncul, ukurannya bahkan lebih besar dari Manda. Sasuke melihatnya dan langsung berkata, sekarang waktunya, Boruto. Tunjukkan pada mereka.
Boruto menggigit jarinya dan berkata, "Aku juga bisa melakukannya." Orochimaru. Kuchiyose no Jutsu. Seekor ular berwarna merah darah muncul, Garaga. Boruto melompat dan berdiri di atas kepala Garaga. Garaga mendongak dan menggerutu. "Hei! Jangan seenaknya naik ke kepalaku. Tubuhmu sekarang lebih besar daripada dulu." Boruto tertawa sambil duduk santai di atas kepala Garaga. Orochimaru tampak terkejut. Itu Garaga, kan? Tapi bagaimana mungkin seorang Otsutsuki bisa menjalin kontrak sejauh itu dengan Garaga? Sasuke menjawab, "Sudah kubilang, Orochimaru. Kau terkena pengaruh dari Zeno milik Shibai. Dunia ini telah diatur ulang. Sekarang Boruto dianggap sebagai Shibai, dan Shibai dianggap sebagai Boruto. Itulah kenapa semua orang salah mengenali." Orochimaru tampak masih ragu. "Aku sulit mempercayainya. Tapi jika benar, Otsutsuki tak mungkin punya ikatan kuat seperti ini dengan Garaga." Mitsuki memandangi Boruto, tatapannya kosong. "Apa ini semua benar? Jadi semua yang kulihat adalah hasil manipulasi Zeno?" Ia menunduk, lalu berkata pelan, "Aku tidak menyangka ternyata, kau adalah matahariku, Boruto." Boruto hanya menatap mereka berdua dari atas kepala Garaga. "Kalian adalah korban dari Zeno. Karena itu, aku tak pernah berniat menyerang kalian dengan kekuatan penuh. Aku tahu ini bukan salah kalian." Cerita ini menunjukkan bahwa hewan Kuchiyose seperti Garaga mungkin tidak terpengaruh oleh Zeno. Garaga tetap menganggap Boruto sebagai tuannya. Ini juga menjadi bukti bahwa kekuatan Zeno hanya memanipulasi ingatan, bukan mengubah bukti fisik seperti foto atau catatan lama. Di manga Boruto sebelumnya, Shikamaru pernah menunjukkan foto lama Boruto di akademi, dan bertanya siapa dia sebenarnya. Jadi cara menyadarkan orang yang terkena Zeno adalah dengan bukti yang tidak bisa dibantah, seperti memperlihatkan Garaga atau foto masa lalu. Mitsuki lalu berkata, "Boruto, aku masih belum bisa percaya sepenuhnya. Tapi aku ingin bertanya, apakah kau tahu siapa sahabat guru Konohamaru yang dulu pernah meninggal dan meninggalkan seekor kura-kura di rumahnya?" Boruto menjawab, "Tentu saja aku tahu. Dia adalah Paman Mugino." Mendengar jawaban itu, Mitsuki terkejut. Dia tahu hanya orang dekat Konohamaru yang tahu soal itu. Sakura yang sejak tadi menyimak percakapan mereka menutup mulutnya dengan tangan, bingung dan tidak percaya. Apa semua ini nyata? Benarkah Shibai bisa membuat rencana seburuk ini? Sarada menjawab pelan. "Iya, Mama. Semua orang di sini terkena pengaruh Zeno milik Shibai. Bahkan Boruto dan Shibai tertukar dalam pandangan semua orang." Panel memperlihatkan Shibai Otsutsuki, yang di chapter sebelumnya telah mengaktifkan teknik bernama Hyogandomu. Teknik ini menciptakan lapisan es yang sangat luas, menutupi wilayah sekitarnya dengan cepat. Toneri lalu melesat ke arah Shibai. Ia menggunakan jurus Kujutsu Tensei dan membentuk bola Gudodama miliknya menjadi ukuran kecil, lalu memutarnya dengan kecepatan tinggi, membentuk pusaran. Tujuannya adalah menghantam Shibai secara langsung. Namun, dengan kecepatan luar biasa, Shibai mengecilkan tubuhnya dan muncul tiba-tiba di belakang Toneri. Dengan suara tenang namun tegas, ia berkata, "Shibai, bangkitlah sekarang, Ryugojo." Tiba-tiba, asap tebal berwarna putih keluar dari tangannya. Sebuah kotak hitam jatuh ke tanah dan mengeluarkan asap yang mulai menyebar perlahan. Ternyata itu adalah jurus Shinjutsu milik Shibai yang bernama Ryugojo. Efek dari teknik ini sangat berbahaya, karena siapapun yang terkena akan dibekukan selama 10.000 tahun, dan sampai sekarang belum ada cara untuk menyelamatkan korban dari kekuatan tersebut. Melihat dirinya akan segera membeku, Toneri terlihat sangat panik. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Kaguya, kalau kau bisa mendengarku, tolong bantu aku. Jika aku terkena serangan ini, tubuhku akan membeku dalam waktu yang sangat lama. Mungkin aku tidak akan bisa kembali lagi." Dalam hatinya, Toneri juga mulai berpikir. Toneri, dalam hati. Kekuatan ini, jauh lebih menakutkan dari milik Urashiki. Dulu saja aku sempat dibekukan, tapi ini jauh lebih ekstrim. Tiba-tiba, Kaguya datang dengan cepat. Tubuhnya memancarkan aura cakra berwarna biru cerah. Tanpa bicara banyak, ia menghantam Ryugojo milik Shibai hingga hancur berkeping-keping. Setelah berhasil diselamatkan, Toneri langsung mengucapkan terima kasih.
Toneri. Terima kasih, Kaguya. Kalau saja kau tidak datang, mungkin sekarang aku sudah tidak bisa bergerak lagi. Aku sangat menghargai bantuanmu. Setelah itu, Shibai mengeluarkan tongkat berwarna merah dari balik jubahnya. Ia menghentakkan tongkat tersebut ke tanah. Dari ujungnya, muncul semacam tali atau benang berwarna merah seperti kail pancing yang langsung diarahkan ke arah Kashinkoji. Shibai. Ameno Subaruboshi no Mikoto. Kail tersebut langsung mengenai tubuh Kashinkoji. Shibai lalu berkata, Shibai. Akhirnya, aku berhasil mendapatkan cakramu. Dengan telapak tangannya, Shibai menyerap cakra Kashinkoji. Teknik ini adalah bagian dari kemampuan Shinjutsu miliknya. Dengan Ameno Subaruboshi no Mikoto, ia bisa menyerap cakra dari jarak jauh menggunakan kail cakra yang sangat kuat. Cakra yang berhasil diserap bisa disimpan, atau digunakan kembali dalam bentuk serangan. Setelah cakra diserap, Shibai mengangkat tangan dan berseru, Shibai. Takami Musubi no Kami. Sekejap, api berwarna merah menyala keluar dari tangannya dan langsung diarahkan ke Kaguya dan yang lainnya. Kashinkoji yang sedang lemah karena cakranya diserap, tidak mampu bergerak dengan baik. Ia berlutut dan napasnya terengah. Indra Otsutsuki langsung menciptakan sayap Susanoo miliknya dan membawa Kashinkoji menjauh dari area serangan. Api Zanmashin Ka yang keluar dari tangan Shibai begitu banyak, hingga membakar hutan di sekeliling mereka. Shibai bisa menggunakan jurus ini karena ia telah menyerap cakra milik musuh melalui Rinnegan di telapak tangannya. Cakra yang telah ia serap bisa diubah menjadi teknik baru, atau ditingkatkan kekuatannya beberapa kali lipat, lalu dikembalikan sebagai serangan balasan. Inilah sebabnya kekuatan ini dianggap sangat berbahaya. Setelah itu, Shibai kembali menunjukkan kekuatannya dengan menciptakan lebih dari 1000 rasengan. Ia bisa melakukannya karena sebelumnya telah menyerap cakra dari Kinji. Rasengan-rasengan itu melayang di udara, seperti hujan, dan bisa menghancurkan satu desa jika dibiarkan jatuh. Boruto yang berada bersama para aliansi melihat langit dan berkata dengan wajah terkejut. Boruto. Rasengan sebanyak ini? Siapa yang sanggup membuatnya? Ini sudah tidak masuk akal. Kaguya juga melihat ke arah langit dan berkomentar. Kaguya, kekuatan kalian memang hebat. Tapi karena kalian tidak mampu mengendalikannya dengan sempurna, dampaknya jadi tidak seberapa. Kalau aku atau Shibai yang menggunakannya, hasilnya akan jauh lebih besar. Shibai kemudian mengangkat tangannya ke langit. Rasengan yang melayang di udara berubah wujud menjadi sangat besar, seperti Cho-Odama Rasengan. Masing-masing kini seukuran Bijudama. Untuk memperluas efek kehancurannya, Shibai menciptakan angin topan dari jurus Futon Toppa. Api Zanmashin Ka ikut tersebar dan membuat api meluas kemana-mana. Shibai. Apakah tidak ada satupun di antara kalian yang bisa melawanku? Kalian sungguh lemah, sungguh menyedihkan. Melihat situasi semakin gawat, Hagoromo mengaktifkan Susanoo miliknya. Ukuran Susanoo itu sangat besar, bahkan hampir menyamai ukuran Jubi. Indra juga ikut mengaktifkan Susanoo miliknya, tapi ukurannya jauh lebih kecil dibanding milik ayahnya. Indra. Ayah, ini pertama kalinya aku melihat Susanoo milikmu. Aku tidak menyangka bisa sebesar ini, setara dengan Jubi. Hagoromo. Susanoo ini sudah aku tingkatkan dengan buah cakra dari ibu. Karena itu kekuatannya berada di atas rata-rata. Keduanya lalu bekerja sama untuk menghancurkan semua rasengan di langit agar tidak jatuh dan merusak area sekitar. Susanoo milik Hagoromo kemudian mengeluarkan 2 pedang panjang, seperti Kusanagi. Dengan satu tebasan besar, lebih dari 5 desa besar berhasil dihancurkan. Hagoromo memukul Shibai dengan tangan besar dari Susanoo miliknya. Tubuh Shibai terpental dan masuk ke dalam tanah dengan keras. Melihat itu, Hagoromo segera melompat, berencana untuk menginjak Shibai sebelum dia sempat bangkit kembali. Namun, saat Hagoromo akan mendarat, Shibai tiba-tiba mengangkat tangannya ke atas. Ia berkata dengan nada santai, "Aku hampir lupa. Aku belum sempat menggunakan satu jutsu milik Kashinkoji yang sudah aku serap." Dalam sekejap, langit dipenuhi cahaya. Shibai mengeluarkan ribuan Rasen Shuriken dengan energi yang sama seperti Sage mode Gunung Myoboku. Jumlahnya sangat banyak dan menyebar ke segala arah. Hagoromo langsung menoleh ke arah Asura. Asura, cepat gunakan Mokuton Shinsu Senju milikmu. Kita harus menghancurkan semua Rasen Shuriken ini sebelum mereka menghantam daratan.
Kalau tidak, situasi akan menjadi lebih parah. Asura mengangguk dan berkata dengan serius. Baik, ayah. Tapi kali ini, aku tidak akan menggunakan Mokuton saja. Aku akan memakai seluruh kekuatan yang aku miliki. Tubuh Asura tiba-tiba diselimuti aura cakra berwarna kuning. Garis-garis hitam muncul di wajahnya. Jika aku memang harus mati di sini, lebih baik aku mati setelah mengeluarkan semua kekuatanku. Aku tidak ingin menyesal karena menahan diri. Mode terkuat Asura pun aktif. Wujudnya berubah menyerupai Kurama dengan 3 kepala. Ia berkata, mode ini aku beri nama Asura Six Paths. Ini adalah bentuk kekuatan tertinggiku. Tanpa membuang waktu, Asura memanggil Mokuton Shinsu Senju. Patung raksasa dengan 1000 tangan muncul di belakangnya. Meskipun sangat besar, ukurannya tetap kalah jauh dibandingkan Susanoo milik Hagoromo. Dari kejauhan, Boruto melihat apa yang sedang terjadi. Ia langsung menatap Sasuke dan berkata, Guru Sasuke, kita tidak bisa hanya berdiri di sini. Kita harus segera pergi dan membantu mereka. Sasuke tanpa berkata banyak langsung menghilang bersama Boruto dan Sarada. Di tempat lain, Orochimaru memperhatikan situasi dengan serius. Ia berkata pada Mitsuki, Mitsuki, sepertinya kita harus membantu Boruto. Aku sudah menganalisis cukup banyak, dan aku yakin dia bukanlah penjahat seperti yang mereka pikirkan. Orochimaru dan Mitsuki pun langsung bergerak menyusul ke lokasi pertempuran. Sementara itu, di pos aliansi, para shinobi mulai sadar dari kekacauan. Shikamaru yang baru tiba langsung bertanya pada Gaara. Kemana Boruto? Kenapa dia tidak ada di sini? Gaara menjawab dengan wajah tegas. Otsutsuki Boruto telah berteleportasi bersama Sasuke. Mereka menuju lokasi Shibai untuk menghadapinya langsung. Ino segera mengaktifkan teknik komunikasi pikiran miliknya dan menyampaikan pesan ke seluruh aliansi. Dengarkan aku semuanya. Saat ini, Orochimaru dan Mitsuki telah bergabung bersama kita. Mereka ikut membantu Boruto yang telah berangkat melawan Shibai. Kita harus segera menyusul mereka dan melindungi Boruto. Jangan sampai ia sendirian menghadapi kekuatan sebesar itu. Tiba-tiba, Raikage berteriak. Ino, jangan sebut nama Madara di hadapanku. Aku benar-benar muak jika harus mengingat masa lalu itu. Tsunade tertawa dan berkata dengan nada mengejek. Kenapa? Kau masih trauma waktu kita semua hampir kalah oleh Madara? Saat 5 Kage pun tak bisa menghentikannya? Raikage menatap Tsunade dengan tajam, jelas dia tidak suka diingatkan akan kegagalannya dulu. Tanpa berkata apa-apa lagi, para shinobi aliansi mulai bergerak, berlari menuju lokasi Boruto. Di langit, Hagoromo dan Asura mulai menghancurkan satu persatu Rasen Shuriken yang berterbangan. Hagoromo berkata, Indra, kamu hadapi Jubi agar dia tidak mengacau. Ibu, tolong bantu Toneri melawan Shibai. Asura mengembangkan tangannya, menciptakan rasengan besar yang berisi rasengan kecil di dalamnya. Jutsu itu diputar dan diarahkan ke arah ribuan Rasen Shuriken Shibai. Dentuman keras terdengar saat ledakan besar mengguncang langit. Hagoromo pun membuka 2 kusanagi dari Susanoo-nya. Dengan gerakan cepat, ia mengayunkan pedangnya, menghancurkan ratusan Rasen Shuriken lainnya. Patung Shinsu Senju milik Asura juga ikut menyerang, memukul Rasen Shuriken satu persatu. Tiba-tiba, Shibai mencoba menyegel Susanoo Hagoromo dengan Mazo no Kusari. Susanoo ini terlalu berbahaya bagiku. Aku harus menyegelnya sekarang juga, gumamnya. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan segel, Kaguya dan Toneri sudah muncul, mengepungnya. Kaguya menyerang dengan elemen asam untuk melarutkan tubuh Shibai. Tapi Shibai menetralkan serangan itu dengan Hyogandomu dan membekukannya. Kaguya dengan cepat membawa Toneri masuk ke dalam Yomotsu Hirasaka untuk menghindari serangan es tersebut. Boruto yang melihat kesempatan itu langsung melesat ke arah Code, siap menyerang dengan Raiton Jin Rasengan. Serangan Boruto berhasil mengenai Code, membuatnya terpental dan jatuh ke tanah. Sarada yang melihat Code terbaring berkata dengan tegas, aku tidak akan membiarkannya beristirahat. Tanpa ragu, Sarada melompat dan menghantam Code dengan penuh kekuatan menggunakan teknik andalannya, Shanaro. Kemarahan Sarada membara, mengingat apa yang telah Code lakukan terhadap Sasuke. Saat itu, mata Sarada berkilat. Mangekyo Sharingan miliknya pun aktif, dan segel Byakugo mulai menyala di dahinya.
Dengan kekuatan yang meningkat drastis, Sarada kembali melompat dan menghantam tubuh Code ke tanah, menciptakan lubang besar dengan retakan yang menyebar di sekitarnya. Minato yang melihat kejadian itu berkata, "Bukankah itu segel Byakugo?" Taring putih Konoha yang berada di dekatnya terkejut. "Aku baru pertama kali melihat pengguna Byakugo selain Tsunade, Sannin legendaris." Code yang menerima serangan itu masuk lebih dalam ke tanah akibat pukulan Sarada. Naruto yang menyaksikannya menoleh ke arah Sasuke dan berkata, "Sarada benar-benar mengingatkanku pada Sakura saat masih muda. Jujur saja, aku jadi sedikit trauma mengingat pukulan-pukulannya dulu." Sasuke menanggapi dengan tenang, "Naruto, meskipun Sarada memiliki kemiripan dengan Sakura, dia juga memiliki jiwa yang mirip denganmu. Dia punya ambisi besar untuk menjadi Hokage, sama sepertimu dulu. Dan saat ini, ambisi itu membara dalam dirinya." Setelah percakapan Naruto dan Sasuke, adegan berpindah ke dimensi lain, di mana Kawaki sedang bertarung melawan Shinjujura. Kawaki berkata dengan suara serius, "Aku mulai menyadari sesuatu. Kesadaran Ishiki Otsutsuki masih ada dalam tubuhku. Bahkan, ekstraksi data biologisnya akan mencapai 100% dalam waktu singkat." Shinjujura yang melihat perubahan pada Kawaki, terutama tanduk yang tumbuh di kepalanya, memandangnya dengan curiga. "Kawaki, sebenarnya, siapa yang ada di dalam tubuhmu? Kenapa aku merasakan resonansi dengan sosok itu?" Tiba-tiba, kesadaran Ishiki Otsutsuki masuk ke dalam pikiran Kawaki, menciptakan ruang dimensi di alam bawah sadarnya. Kawaki yang kini berada dalam ruang itu merasa aneh. "Apa ini? Aku belum pernah merasakan sesuatu seperti ini sebelumnya." Tak lama kemudian, Ishiki muncul dalam kondisi terikat rantai dan tersenyum sinis. "Lama tak berjumpa, wadah kesayanganku. Bagaimana kabarmu, Kawaki? Sepertinya kau telah tumbuh menjadi lebih kuat." Mendengar suara itu, ekspresi Kawaki langsung berubah. Rasa takut menyelimutinya saat kenangan buruk bersama Jigen kembali muncul. Ia teringat bagaimana Jigen melatihnya dengan keras agar mampu menggunakan karma. Ishiki melanjutkan, "Terima kasih, Kawaki, karena kau telah menyerap akar Shinju dari Juubi milikku. Saat aku masih hidup, aku sudah menanamkan cakraku ke dalam Juubi, berjaga-jaga jika aku mati di tangan Naruto dan Sasuke. Aku sudah merencanakan segalanya dengan matang. Aku menyimpan sebagian data biologisku di dalamnya agar aku bisa bangkit kembali." Kawaki mengepalkan tangannya, "Jadi itu rencanamu sejak awal. Kau benar-benar licik, Ishiki Otsutsuki." Ishiki tertawa kecil. "Dalam waktu dekat, rantai ini akan terlepas, dan aku akan bangkit kembali. Aku akan mengambil alih tubuhmu, Kawaki. Tapi, karena ekstraksi karma masih di angka 10%, aku belum bisa bergerak bebas." Tiba-tiba, Shinjujura menyerang Kawaki secara mendadak, membuatnya kembali ke kesadarannya. Jura menatapnya tajam. "Kawaki, aku merasa ada sesuatu dalam tubuhmu yang mirip denganku." Kawaki segera mengaktifkan karma dan bersiap menghadapi Jura yang menggunakan Mokuton Jukaikan. Ribuan akar kayu muncul dan melilit sekitarnya. Kawaki dengan cepat melompat, menghindari serangan tersebut. Sementara itu, Kashin Koji yang berada di kejauhan terjebak dalam Mokuton, membuat pandangannya kabur. Ia segera mengendalikan kataknya untuk melompat ke tempat lebih tinggi agar bisa menyaksikan pertarungan dengan jelas. Jura menatap Kawaki dengan tatapan penuh percaya diri. "Bagaimana, Kawaki? Takjub melihat kekuatanku?" Jura melesat ke arah Kawaki dengan kecepatan tinggi, bahkan katak milik Kashin Koji pun kesulitan mengikutinya. Jura melancarkan pukulan kuat, membuat Kawaki terpaksa menahan serangan itu. "Ini gawat," gumam Kawaki. "Kalau aku jatuh, aku bisa tertusuk oleh duri-duri ini." Kawaki dengan cepat mengecilkan tubuhnya menggunakan Sukuna Hikona dan muncul di belakang Jura, menyerangnya dengan besi hitam Daikokuten. Jura membalik tubuhnya dan mengeluarkan Mokuton tajam untuk menangkis serangan itu. Keduanya saling menyerang dengan kekuatan penuh hingga akhirnya saling tertusuk. Sementara itu,
Panel berpindah ke Sumire, yang sebelumnya pingsan setelah terkena serangan Otsutsuki-ko di laboratorium bawah tanah Konoha. Dalam kondisi tak sadarkan diri, Sumire mengalami mimpi yang mengerikan. Namun, mimpi itu terasa begitu nyata. Ia melihat Kaguya Otsutsuki berusaha keluar dari segelnya sambil memanggil nama Nue. Kaguya berkata dengan suara menggema, "Sebentar lagi, aku akan bangkit." Tiba-tiba, Sumire terbangun dengan napas terengah-engah. Apa tadi itu? Apakah aku bermimpi? Tapi, kenapa rasanya begitu nyata? Dari kejadian ini, tampak jelas bahwa kebangkitan Kaguya Otsutsuki sudah semakin dekat. Sumire berjalan keluar dari ruangannya untuk mencari Katasuke. Saat ia melewati sebuah koridor, matanya menangkap sosok Amado yang sedang membuka portal dimensi dengan tangannya. Mata Sumire membelalak. Amado? Kenapa dia bisa membuka portal dimensi? Amado melangkah masuk ke dalam portal, dan Sumire dengan cepat berlari mengejarnya. Tunggu, Amado. Namun, ia terlambat. Portal sudah tertutup. Sumire merasa curiga. Sebenarnya, apa yang terjadi? Kenapa Amado bertindak aneh belakangan ini? Sumire kemudian melihat ke dalam ruangan Amado dan menemukan Delta terkurung dalam peti transparan. Delta? Kenapa dia dikurung di sini? Ia bergegas mencari Katasuke, namun menemukannya dalam keadaan terluka parah. Profesor Katasuke, apa yang terjadi padamu? Sumire memangku tubuh Katasuke yang penuh luka dan membawanya ke ruang perawatan. Saat Katasuke mulai sadar, Sumire bertanya, "Profesor, apa yang sebenarnya terjadi?" Katasuke menjawab lemah, Aku tidak begitu ingat. Tapi, aku melihat Amado membawa tas besar dan dia tiba-tiba menumbuhkan tanduk di kepalanya. Sementara itu, Amado telah sampai di lokasi lain, sebuah dimensi yang tidak diketahui. Dia membawa sebuah tas berwarna kuning dan berjalan menuju pohon Shinju yang sangat besar. Setelah sampai, dia masuk ke dalam akar pohon tersebut dan di sana terlihat seorang wanita sedang terbaring dengan kondisi tubuhnya terluka. Amado dengan hati-hati memangku wanita itu dan berkata dengan suara pelan, "Anakku, cepatlah sadar. Aku benar-benar tidak ingin kau mati." Wanita itu adalah Akebi, anak Amado. Tubuhnya tampak dililit oleh akar pohon Shinju. Pohon itu seolah memberikan cakra kepadanya agar tubuhnya terus mengalami regenerasi sel. Tiba-tiba, sebuah portal lain terbuka, dan dari dalamnya muncul Shibai Otsutsuki. Namun, kali ini penampilannya jauh berbeda dibandingkan terakhir kali ia bertarung dengan Naruto. Shibai kini memiliki tanduk melengkung ke atas, dengan Rinnegan di mata kirinya, Jan di mata kanannya, dan raringan di dahinya. Dengan suara dalam dan penuh wibawa, Shibai berkata, "Sudah lama kita tak berjumpa, Amado. Bagaimana kabarmu sekarang?" Amado yang masih memangku anaknya menatap Shibai dengan serius lalu berkata, "Shibai Otsutsuki, kenapa penampilanmu berubah drastis seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi padamu?" Shibai berjalan mendekat sambil tersenyum tipis. "Aku telah berkembang lebih jauh dari sebelumnya." Amado menatapnya tajam lalu berkata, "Tapi kenapa? Bukankah kau sudah mencapai level dewa? Apa alasanmu melakukan semua ini?" Shibai menghela napas ringan sebelum menjawab, "Masa hidupku terkuras habis oleh seorang shinobi bernama Naruto. Bahkan anaknya, Boruto, memiliki dojutsu Jogan yang sama sepertiku. Karena itu, aku memutuskan untuk memakan lebih banyak buah cakra agar aku bisa membalaskan dendamku. Sejujurnya, waktu itu aku bisa saja membunuh Naruto. Tetapi karena sisa hidupku sudah tidak banyak, aku memilih untuk tidak menyia-nyiakan waktu." Amado yang mendengar hal itu mengangguk kecil, lalu berkata dengan nada serius, "Jadi begitu ya? Naruto dan Boruto memang selalu menjadi penghalang dalam rencana kita." Belum lama mereka berbincang, tiba-tiba Shibai mengulurkan tangannya ke arah Amado dan berkata, "Baiklah,
cukup bicara. Mana barang yang aku minta darimu? Amado membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah gulungan yang sangat besar, lalu menyerahkannya kepada Shibai. Shibai pun membuka gulungan itu dan mulai membacanya dengan seksama. Ternyata isi gulungan tersebut adalah sejarah lengkap tentang dunia shinobi, termasuk data-data kekuatan yang pernah ada. Gulungan itu sangat penting bagi Shibai karena dengan informasi ini, ia bisa mengetahui seberapa layak planet bumi untuk ditanami pohon Shinju. Gulungan tersebut dulunya sempat dicuri oleh Kashin Koji, tetapi usahanya gagal karena Kakashi berhasil menghadangnya. Namun, Amado kemudian berhasil mengambilnya atas perintah Shibai Otsutsuki. Selain sejarah dunia shinobi, gulungan itu juga berisi data tentang wilayah yang paling subur dan kaya cakra. Wilayah-wilayah tersebut meliputi desa Otogakure, desa Konoha, dan desa tempat organisasi Akatsuki pernah berada. Ketiga wilayah ini memiliki sumber daya alam yang sangat tinggi dan cocok untuk ditanami pohon Shinju. Setelah selesai membaca gulungan tersebut, Shibai berkata dengan penuh ketertarikan, "Sepertinya aku akan pergi ke bumi untuk menanam pohon Shinju." Berdasarkan analisis ini, planet itu benar-benar menarik untuk dicoba. Amado yang mendengar rencana itu segera memperingatkan. "Ingat, Shibai Otsutsuki. Aku telah menjadi partnermu selama bertahun-tahun dalam hal ini. Jika kau berhasil menumbuhkan buah cakra di bumi, maka kau harus membaginya denganku." Shibai tersenyum lalu berkata dengan nada meyakinkan, "Tenang saja, Amado. Kau tidak perlu khawatir. Semuanya akan berjalan sesuai rencana kita." Sementara itu, di tempat lain, Boruto dan yang lainnya sedang bersiap untuk menghadapi ancaman yang semakin besar. Madara tiba-tiba berkata dengan nada serius, "Boruto, aku memiliki firasat buruk." Boruto yang mendengar itu langsung menoleh dan bertanya, "Firasat apa, Madara?" Madara menghela napas panjang, lalu memegang mata rinegannya dan berkata, "Aku merasa Shibai Otsutsuki akan segera kembali ke sini dalam waktu dekat. Aku tidak tahu bagaimana, tapi tiba-tiba aku merasakan kehadirannya semakin dekat." Shikamaru yang mendengar perkataan Madara tampak terkejut. Alisnya bergetar saat ia berkata, "Bagaimana caranya kau bisa merasakan keberadaannya, Madara?" Madara menggelengkan kepalanya. "Entahlah. Tapi mungkin ini terjadi karena aku pernah menjadi Jinchuriki Jubi." Itachi yang sejak tadi mendengarkan pembicaraan itu tetap tenang. Dengan nada tenang dan penuh perhitungan, ia berkata, "Jika memang Shibai Otsutsuki akan datang ke sini, kita harus segera bertindak. Bawa aku ke lokasi Jura dan Kawaki. Aku akan mencoba menyegel mereka dengan genjutsu Susanoo milikku. Dengan begitu, mereka akan terperangkap dalam genjutsu selamanya." Kashin Koji yang mendengar itu tampak ragu dan bertanya, "Kekuatan seperti apa itu? Apa kau benar-benar bisa menyegel seorang Otsutsuki?" Itachi menatapnya dengan serius dan menjawab, "Seharusnya aku bisa, asalkan Jura atau Kawaki dalam keadaan lengah. Tapi jika harus bertarung 1 lawan 1, jujur saja, aku pasti akan kalah. Kekuatan mereka jauh di atasku." Naruto yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara dengan ekspresi serius. "Itachi, apakah kau berencana menyegel Jura seperti yang kau lakukan kepada Nagato dulu?" Itachi mengangguk. "Ya, Naruto. Karena ini adalah satu-satunya cara yang bisa kita lakukan saat ini. Aku sudah menyiapkan manipulasi Susanoo khusus yang dikunci. Siapapun yang masuk ke dalamnya tidak akan bisa berteleportasi, bahkan menggunakan portal dimensi sekalipun. Konsepnya mirip dengan segel Shikifujin. Naruto, Boruto, Madara, Sasuke, Kashin Koji, Minato, dan Itachi akhirnya memutuskan untuk segera pergi ke lokasi Jura dan Kawaki yang sedang bertarung. Pertarungan besar pun akan segera terjadi, dan ancaman dari Shibai Otsutsuki semakin nyata. Jura tiba-tiba mengangkat tangan dan menciptakan meteor-meteor besar yang siap menghancurkan medan perang. Naruto yang sadar akan bahaya langsung melompat ke atas, menciptakan kepala Kurama raksasa untuk melindungi semua orang.
Shikadai yang berada di dalam Kurama berkata, "Luar biasa. Pantas ayahku selalu bilang Hokage itu sangat kuat." Naruto menatap ke bawah. "Ini belum cukup. Aku harus melindungi kalian semua." Naruto lalu menggunakan Taju Kage Bunshin no Jutsu, menciptakan banyak cloningan yang berlari ke arah para aliansi dan mentransfer cakra Kurama pada mereka. Boruto juga mendapatkan cakra Kurama. Tubuhnya kini dilapisi aura merah. Ini, cakra ayah. Luar biasa, aku merasa kekuatanku meningkat drastis. Boruto lalu membentuk Rasengan Uzuhiko kembali, kali ini jauh lebih besar. Setelah menerima cakra Kurama, aku bisa menarik cakra planet jauh lebih cepat. Boruto menambahkan elemen angin ke rasengannya, Futon Rasengan Uzuhiko, lalu dilemparkannya ke arah meteor yang sedang jatuh, menghancurkan mereka semua. Shikamaru tersenyum kecil, "Aku yakin, tak lama lagi, Boruto akan melampaui kita semua." Langit mendadak gelap karena asap ledakan. Boruto melemparkan segel Hiraishin ke arah Jura. Hiraishin no Jutsu. Seketika Boruto menghilang dan muncul tepat di depan Jura, melepaskan Raiton Jinra Ijin, petir raksasa mengarah ke Jura. Jura terkejut, cepat sekali. Namun dia berhasil menghindar menggunakan Rinnegan, masuk ke dalam tanda cakarnya. Ternyata Jura membuat kloningan, dan kloningan itu muncul dari belakang Boruto, siap menyerang. Tapi Boruto mengaktifkan Jogan, dan besi hitam yang dilempar Jura hangus seketika. Kawaki yang muncul dari portal berkata pelan, "Apa itu? Sejak kapan dia punya dojutsu seperti itu?" Boruto menyentuh matanya, bergumam, "Terima kasih, Toneri, atas bimbinganmu. Aku akan kuasai Jogan ini sepenuhnya." Shikamaru mengikat Jura kloningan dengan bayangan, "Cepat, serang dia." Sarada berlari, menggunakan Chidori Nagashi. "Ini akhirmu, Jura." Chidori menghantam dan menghancurkan kloningan Jura. Orochimaru muncul, sepertinya dia menggunakan Bunshin saat masuk ke cakarnya. Yang tadi itu bukan Jura asli. Boruto menatap serius, "Kalau begitu, kemana Jura yang asli pergi?" Gaara berkata pelan, "Mungkin ke tempat rahasia. Tapi aku yakin, dia akan kembali." Tak lama, Kawaki muncul bersama Ka dan menyerang Boruto, tapi Sarada dan Mitsuki melindungi Boruto. Hinata yang marah hendak menyerang Kawaki, tapi Naruto menahannya. Kawaki muncul tiba-tiba dan langsung menyerang Boruto. Namun, Sarada dengan cepat berdiri di depan Boruto untuk melindunginya. Wajah Sarada terlihat sangat kecewa pada Kawaki. Dengan suara gemetar karena emosi, Sarada berkata, "Kawaki, kenapa kamu melakukan ini? Selama ini aku tahu kebenaran tentang Boruto. Aku tahu kalau Boruto adalah anak kandung Hokage ke-7, Naruto. Aku menjaga rahasia itu, tapi sekarang, kamu malah mencoba membunuhnya? Apa kamu tidak ingat siapa Boruto dan siapa Naruto yang sudah menganggapmu keluarga?" Sementara itu, Kawaki dan Code berdiri berhadapan dengan para shinobi aliansi. Keduanya tampak siap bertarung. Mitsuki menatap Kawaki dan berkata, "Kawaki, apakah seperti ini caramu membalas semua kebaikan Hokage ke-7? Apakah ini balasanmu atas semua yang sudah Naruto lakukan untukmu?" Kawaki mengaktifkan karma miliknya, lalu dengan suara tegas namun dingin, dia menjawab, "Mitsuki, kalian salah paham. Justru ini caraku membalas kebaikan Hokage. Aku ingin melindungi dia dengan cara memusnahkan Boruto dan Momoshiki. Karena selama Boruto hidup, Momoshiki akan terus mengancam dunia ini. Tapi, karena kalian semua malah menghalangi tujuanku, aku tidak punya pilihan lain selain bekerja sama dengan Code." Di sisi lain, Naruto terlihat sedang berbicara serius dengan Hinata. Suasana di antara mereka sangat tegang. Hinata berkata dengan marah, "Naruto, kenapa kamu malah melarangku? Kawaki ingin membunuh Boruto, anak kita. Dan kamu malah terlihat seperti ingin membiarkan itu terjadi." Naruto menggeleng pelan dan menjawab, "Bukan begitu, Hinata, aku hanya tidak mau kamu terluka."
Aku tahu kamu marah, aku juga marah. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu bertarung dan terluka dalam situasi seperti ini. Biarkan aku dan para shinobi yang menghadapinya. Kumohon, Hinata. Hinata mulai menangis. Air matanya jatuh membasahi pipinya. Himawari mendekat dan memeluk ibunya dengan erat, berusaha menenangkan. Naruto memandang keluarganya sebentar lalu melangkah maju ke arah Kawaki. Kawaki, hentikan ini. Aku mohon. Kamu tidak perlu melakukannya. Kembalilah ke Konoha. Kembalilah padaku dan hiduplah dengan damai. Shikamaru yang berdiri di dekat Naruto menghela napas panjang, lalu berkata, Naruto, kau selalu saja naif. Orang seperti Kawaki tidak pantas lagi mendapatkan kesempatan kedua. Lihat apa yang dia lakukan. Naruto menoleh ke Shikamaru dan menjawab, Aku tahu, Shikamaru. Tapi Kawaki adalah bagian dari Konoha. Dia juga anakku. Aku ingin menyelesaikan semua ini tanpa harus membunuh siapapun. Sasuke, yang diam sejak tadi, akhirnya bicara dengan tatapan tajam. Naruto, aku paham maksudmu. Tapi kali ini, aku tidak setuju. Kawaki terlalu berbahaya. Lebih baik kita hentikan dia sekarang, sebelum semuanya terlambat. Mendengar kata-kata mereka, Kawaki hanya tersenyum tipis. Inilah alasan kenapa aku selalu menghormati Nana Daime. Karena aku tahu dia selalu tulus. Tapi justru karena ketulusan itu, aku ingin melindunginya meski harus melawan kalian semua. Aku akan membawanya ke dimensiku agar dia tidak jadi penghalang. Tiba-tiba Kawaki membuka portal dimensi dan mencoba menyerap Naruto. Tapi sebelum berhasil, Sasuke muncul dan bertukar tempat dengan Code menggunakan Amenote Jikara. Sasuke berdiri di depan Kawaki dan berkata tegas, Kawaki, kau seharusnya tahu diri. Jangan paksa aku bertindak lebih jauh. Sasuke mengayunkan Kusanagi dan memutus cengkraman Kawaki. Dari kejauhan, Itachi yang mengamati berkata pelan, Masalah ini rumit. Tapi aku rasa Naruto terlalu baik jika berpikir bisa mengubah Kawaki seperti dulu lagi. Code yang melihat itu jadi kesal. Naruto, Sasuke, kalian ini menyebalkan, teriaknya. Code langsung menyerang mereka berdua dan membawa Naruto dan Sasuke ke tengah hutan. Naruto yang ditangkap Code berusaha tenang, sementara Sasuke berkata, Naruto, ayo gunakan jurus itu. Sasuke lalu membentuk Chidori Nagashi yang dilapisi cakra Rikudo dan menghantam Code hingga Code terlepas dari Naruto. Code mundur sambil tersenyum miring. Sepertinya, kalian memang sulit dikalahkan. Kalian berdua punya kekuatan petapa 6 jalan yang kuat. Sementara itu, panel berpindah ke Hagoromo dan Toneri di bulan. Hagoromo menatap sekeliling dan berkata, Jadi, ini tempat adikku tinggal? Lalu, di mana istana pusatnya? Toneri menjawab pelan, Inilah istana pusat yang pernah ditempati Hamura Otsutsuki. Dari tempat ini, Tuan Hamura mewariskan Tenseigan kepadaku. Hagoromo tampak berpikir keras. Apa kau tahu penyebab perselisihan di antara keturunan Otsutsuki? Tanyanya. Toneri menggeleng. Entahlah, tapi sepertinya karena visi dan misi klan yang tidak sama. Juga ada yang ingin merebut Tenseigan. Lalu panel berpindah ke Eida, Daemon, dan Oga yang sedang membahas Jubi. Oga berkata, kita harus segera mengamankan Jubi sebelum Code bertindak. Kalau tidak, dia bisa menanam pohon Shinju. Eida terkejut. Jubi? Bukankah Jigen sudah menyimpannya? Oga mengangguk. Iya, tapi jumlah Jubi itu banyak, dan tersebar di berbagai dimensi. Amado bilang begitu. Daemon menimpali. Kalau begitu, Code pasti tahu soal ini. Eida menghela napas berat. Kalau Code mendapatkan Jubi, dunia shinobi bisa musnah. Kembali ke pertarungan Code melawan Naruto dan Sasuke. Code mengeluarkan laser dari matanya.
Naruto berkata. Laser ini mirip dengan Delta. Code menjawab. Iya, tapi ini lebih kuat. Sasuke melompat dari atas dan menggunakan Suiton Suirdan. Code menghindar dengan sabuk teleportasi. Aku sudah meningkatkan kekuatan, tapi kalian berdua tetap sulit dikalahkan, kata Code sambil teringat Jubi. Naruto yang melihat Code ingin kabur, langsung menyerangnya dengan Bijudama. Kau mau kemana? Otsutsuki Code? Pertarungan baru mulai. Sasuke ikut menambahkan. Aku bahkan belum mengeluarkan seluruh kekuatanku. Mau menyerah? Tiba-tiba, ledakan besar terdengar. Naruto berkata. Sasuke, apa itu? Panel terakhir menampilkan Hinata tergeletak dengan lengan terputus akibat serangan Kawaki. Boruto berteriak marah. Kawaki, apa yang kau lakukan? Bagaimana bisa kau melukai ibuku seperti ini? Himawari yang melihat ibunya terluka, menangis keras, tapi tiba-tiba aura Cakra Kurama dan Byakugan muncul di tubuhnya untuk pertama kalinya.